Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru mampu bertahan selama 32 tahun karena mampu menciptakan dan memelihara stabilitas nasional untuk mewujudkan pembangunan nasional. Pada masa awal Orde Baru, kondisi dalam negeri berangsur-angsur membaik. Akan tetapi, lama-kelamaan kondisi tersebut memburuk karena pemerintah tidak dapat menstabilkan kondisi tersebut yang disebabkan oleh kinerja pemerintah itu sendiri. Puncaknya ada pada tragedi Semanggi dan Trisakti. Presiden Soekarno kala itu mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan atas nama Presiden guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kestabilan pemerintah. Surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 yang sering disebut Super Semar. Setelah dikeluarkannya Super Semar, dimulailah era pemerintahan Orde Baru. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru yaitu pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan mampu menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat terlihat dari yang pertama, penurunan angka kemiskinan, yang kedua, penurunan angka kematian bayi, dan yang ketiga, peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain yang pertama ada transmigrasi, yang kedua ada KB atau keluarga berencana, dan yang ketiga ada puskesmas dan posyandu. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran Nomor 6 Preskap 667 yang memuat tentang perubahan nama, di mana pasca Orde Baru partisipasi sosial kalangan etnis Tionghoa sangat menonjol. Pada umumnya, mereka aktif bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka mendirikan berbagai sekolah, mulai dari TK sampai SMA dan berbagai universitas. Kondisi ekonomi sebelum pemerintahan Orde Baru dalam keadaan yang sangat sulit. Begitu beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut ialah inflasi yang meroket. Inflasi mencapai 600% pada tahun 1966 akibat pencetakan uang yang begitu banyak, nilai rupiah yang anjlok, daya beli yang menurun, serta harga barang yang melambung tinggi. Yang kedua, krisis ekonomi, inflasi tinggi, ketidakstabilan politik, dan salah kelola sumber daya alam menyebabkan produksi pertanian yang menurun, industri stagnan, dan perdagangan terganggu. Yang ketiga, kekurangan pangan, produksi pertanian turun dan impor pangan sulit, mengakibatkan kelaparan serta malnutrisi yang meluas di masyarakat. Yang keempat, hutang luar negeri yang menumpuk. Itu dibagi menjadi dua. Pemerintah Orde Lama menumpuk hutang luar negeri yang besar untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang kedua, ada hutang ini menjadi beban berat bagi ekonomi Indonesia dan mempersulit upaya pemulihan ekonomi. Yang kelima, ketidakpastian politik. Ketidakstabilan politik selama pemerintahan Orde Lama menyebabkan ketidakpastian dalam perekonomian. Investor asing enggan menanamkan modal di Indonesia karena khawatir dengan kondisi politik yang tidak menentu. Yang keenam, ada korupsi dan KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN merajalela selama pemerintahan Orde Lama. KKN menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kehidupan politik masa Orde Baru, kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar ya. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses perjalanan negara kita ini. Sekarang kita bahas kebijakan politiknya dulu ya. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakannya tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri yaitu 1. Pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. 2. Penyederhanaan atau fungsi partai politik. 3. Dui fungsi ABRI. 4. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Keempat, kebijakan politik luar negeri yaitu 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional.